Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Wasis Iki Widodo selaku mentor Tilok 21 Puskesmas Petarukan, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman orientasi P3K tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iftitah Nurhayati, unit kerja Puskesmas Paduraksa. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Puskesmas Paduraksa Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Di sini saya mengambil rencana hasil kerja di intervensi dari RHK bimbingan di mana terlaksananya operasional pelayanan Puskesmas Paduraksa, di mana saya mengambil 5 kegiatan. Yang pertama, terlaksananya pengkajian pada ibu hamil fisiologis, aspek kuantitas indikator kinerja individu, jumlah pengkajian pada ibu hamil fisiologis, targetnya 10 pasien per bulan. Kegiatan dan tahapan, ada 3 kegiatan nih. Yang pertama, melakukan wawancara atau anamnesa untuk mengetahui kondisi kehamilan, riwayat penyakit dan keluhan yang dirasakan. Kegiatan yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil sesuai SOP. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Output kegiatan, terlaksananya semua kegiatan dan tahapan. Penerapan nilai berakhlak pada RHK yang pertama ini adalah kolaboratif dan berorientasi pelayanan dan kompeten. Kegiatan yang kedua yaitu terlaksananya asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis. Aspeknya masih sama, kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis, targetnya ada 10 pasien per bulan. Kegiatan dan tahapannya juga ada 3. Yang pertama, melakukan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis dengan memeriksa kondisi ibu dan memberikan penyuluhan sesuai keluhan ibu. Kegiatan yang kedua, memberitahukan setiap hasil pemeriksaan kepada ibu. Dan kegiatan yang ketiga, melakukan dokumentasi pada buku KIA dan rekam medis pasien. Output kegiatan, terlaksananya semua tahapan dan kegiatan pada RHK yang kedua. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada rencana hasil kerja yang kedua yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Kegiatan yang ketiga, terlaksananya pelayanan asuhan kala 1, kala 2, dan kala 3, dan kala 4 persalinan fisiologis. Aspeknya masih sama, kuantitas, indikator kerja, jumlah asuhan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan fisiologis. Targetnya 3 pasien per bulan. Tahapan dan kegiatannya, yang pertama, memberitahukan setiap hasil pemeriksaan kepada ibu dan meminta persetujuan setiap tindakan medis yang akan dilakukan. Kegiatan yang kedua, melakukan pertolongan persalinan pada ibu bersalin dengan langkah APN. Yang ketiga, melakukan dokumentasi pada kartograf, buku KIA, dan rekam medis pasien. Output kegiatan, terlaksananya semua kegiatan dan tahapan. Terlaksananya asuhan bayi baru lahir normal, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah asuhan bayi baru lahir normal, target 3 pasien per bulan. Kegiatan dan tahapannya ada 3. Yang pertama, melakukan pelayanan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal sesuai SOP. Yang kedua, memberitahukan setiap hasil pemeriksaan bayi kepada ibu dan keluarga. Yang ketiga, melakukan dokumentasi pada kartograf, buku KIA, dan register pasien. Output kegiatan, terlaksananya semua kegiatan dan tahapan. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada tahap ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang keempat, terlaksananya inisiasi menyusui dini IMD pada persalinan normal. Aspeknya sama, kuantitas,
indikator kinerja individu, jumlah IMD pada persalinan normal, targetnya 3 pasien per bulan. Tahapan dan kegiatannya ada 3. Yang pertama, terlaksananya penilaian dan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang kedua, terlaksananya IMD, yaitu kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama sedikit 1 jam. Yang ketiga, terlaksananya evaluasi keberhasilan IMD, yaitu ditandai dengan bayi bisa menemukan puting ibu dan mulai menyusu dan mendokumentasikan. Kesimpulan dari orientasi yang saya buat, semua P3K yang mengikuti orientasi P3K mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dan mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Manfaat yang kita dapat meningkatkan pengetahuan P3K mengenai tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Wah, teman-teman yang ada pertanyaan. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Maju lagi biar kelihatan. Waktunya Kurang 9. 9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sufi. Di sini saya akan bertanya di beriktitah di RHK Jenengan itu kan ada pengajian ibu hamil. Bagaimana sikap Anda saat melakukan anamnesa pada ibu hamil yang tidak kooperatif? Terima kasih untuk Mbak Sufni atas pertanyaannya, ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sufni. Bagaimana saya menghadapi pasien yang tidak kooperatif saat memberikan penyuluhan, saat anamnesa. Jadi saya akan mencoba menganamnesa atau mengkaji pasien dengan sikap yang ramah, sabar, dan empati sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Serta saya juga akan melibatkan keluarga dalam mengkaji atau menganamnesa pasien tersebut untuk menggali pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Bagaimana, Mbak Sufni? Puas? Puas? 8 menit loh, masih lama loh. Ditanggapi boleh loh. Mbak, nggak ada? Ada tambahan lagi nggak? Mbak, contoh-contoh lain misalnya, atau nilai-nilai yang lain misalnya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada contoh kasus yang kemudian diterapkan juga dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak ya, salah satunya berorientasi pada pada pelayanan, dan nilai-nilai yang lain juga bisa diterapkan adalah kompeten. Salah satu kompetensi panjenengan adalah mampu melakukan edukasi pada pasien. Ya. Contoh kasus misalnya pada ibu hamil resiko tinggi misalnya, itu kan juga kompetensi Anda diminta untuk bisa melakukan edukasi pada ibu hamil yang dengan resiko tinggi, contohnya misalnya hipertensi. Kira-kira gimana penerapannya di lapangan, seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Dokter. Di sini saya akan mencoba menjawab, indikator keberhasilan yang dapat saya nilai dari penyuluhan tersebut, berarti ibu hamil mengetahui keadaan atau kondisinya secara dini dengan cara ASC terpadu di puskesmas, dan misal ibu hamil tersebut mempunyai resiko tinggi, dia juga nanti indikasinya yaitu ibu hamil tersebut mau atau bersedia periksa ke puskesmas minimal 6 kali dalam kehamilan. Yaitu yang pertama 1 kali pemeriksaan ibu hamil
pada trimester yang pertama, yang kedua pemeriksaan 2 kali periksa pada trimester 2, dan yang ketiga 3 kali periksa pada trimester yang ketiga. Oke, terus nih Bu Pak Dokter. Ya, gitu ya. Jadi gini, setiap kegiatan itu ada indikatornya, harus terukur. Nah, ukurannya harus jelas. Kalau indikator tentang bumil hipertensi itu targetnya ya bukan semata-mata menurunkan tensi, tapi tahapan-tahapan sebelumnya juga harus dipenuhi. Misalnya ANC berapa kali dia harus datang, kemudian pola makannya gimana, pola hidupnya gimana, sampai nanti persalinannya gimana. Itu menjadi indikator pada pasien-pasien yang mengalami resiko tinggi, bukan hanya untuk menurunkan tensinya. Ya, saya kira itu sudah dipahami. Waktu tinggal berapa? 4 menit. Ada tambahan lain? Cukup Pak Dokter. Teman-teman yang lain? Tidak ada. Terima kasih. Saya meminta siapa namanya? Lupa. Iftitah. Iftitah. Harus Arab sholat ya. Inna sholati wa nusuki. Meminta untuk berkomitmen menerapkan nilai-nilai berakhlak pada setiap tupoksi panjenengan. Siap ya? Oke, siap Pak Dokter. Terima kasih, beri aplaus untuk Pak Iftitah. Oke, istirahat Taufik. Terima kasih Pak Dokter atas masukan dan tanggapan dari Pak Dokter. Mohon maaf apabila pada presentasi yang saya sampaikan ada kesalahan kata. Terima kasih dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coffee break 1